Uji praktik tekstil untuk mengetahui karakteristik tekstil alam dan buatan dengan melakukan uji praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana dengan nomor NIM 15156210011. Kali ini saya akan mempraktikkan 3 uji praktik tekstil. Yang pertama, uji pembakaran, yang kedua, uji pelarutan, dan yang ketiga, uji anyaman. Yuk, langsung aja lihat videonya. Pertama, kita akan melakukan uji praktik pembakaran. Pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Ada lilin, lalu ada potongan kain perca, berbeda jenis, ada yang alam dan ada yang sintesis. Yang ketiga adalah korek api. Pertama, menggunakan kain wol, uji coba pembakaran dengan kain wol. Kita lihat, kain wol sebetulnya apinya langsung padam. Baunya seperti daging terbakar dan abunya rapuh, mengkerikil. Ini dia. Jadi klasifikasi kain wol adalah langsung padam setelah sumber api dijauhkan, baunya seperti daging terbakar karena kain wol berasal dari bulu domba, dan abunya rapuh mengkerikil. Yang kedua adalah kain katun, uji coba pembakaran menggunakan kain katun. Apinya sangat cepat sekali merambat. Ini dia hasil abunya. Abunya itu rapuh dan berwarna kelabu kehitaman, kayak gini. Jadi klasifikasi kain katun adalah kainnya kusut awalnya, baunya seperti kertas terbakar, abunya rapuh, dan apinya merambat dengan cepat. Kain katun berasal dari kapas, biji kapas. Yang ketiga adalah uji coba pembakaran dengan kain sutra. Kita lihat. Kain sutra sama seperti katun, apinya cepat sekali merambat. Ini dia abunya. Abunya rapuh, mengkerikil. Ini dia hasil akhir dari kain sutra. Jadi klasifikasi kain sutra adalah kainnya kusut awalnya, baunya seperti rambut terbakar, abunya rapuh mengkerikil, dan apinya cepat merambat. Kain sutra berasal dari ulat sutra. Yang keempat, uji pembakaran dengan menggunakan kain nilon. Kita lihat. Abunya itu hitam mengeras seperti ini. Ini dia hasilnya. Jadi klasifikasi kain nilon adalah abunya hitam mengeras dan baunya seperti plastik terbakar atau seperti bahan kimia. Ini berarti kain nilon merupakan kain sintesis. Yang kelima, uji coba pembakaran menggunakan benang poliakrilik. Kita lihat. Ini dia hasil dari pembakarannya. Abunya itu hitam, menggumpal seperti itu. Dan ini hasilnya. Jadi klasifikasi benang poliakrilik adalah abunya hitam lengket. Ini adalah kain ke-6. Kita lihat uji pembakarannya. Kainnya mengerut dengan api, abunya mengeras dan juga lengket. Kita menggunakan kain yang kedua dan melihat hasilnya ternyata sama seperti kain pertama. Kainnya mengerut dengan api seperti ini. Jadi merupakan kain sintesis dengan klasifikasi baunya seperti plastik terbakar, api merambat perlahan, abunya lengket mengeras, dan kainnya mengerut dengan api. Ini merupakan kain selanjutnya. Kita lihat uji pembakarannya. Apinya sangat cepat sekali merambat dan ini dia hasil abunya. Abunya rapuh, berwarna hitam. Ini merupakan bagian dari serat alam. Selanjutnya, uji praktik yang kedua adalah uji praktik pelarutan. Pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Ada potongan kain perca dan 3 larutan, garam dan cuka, sabun cuci, dan minyak singer. Pertama, masukkan semua jenis potongan kain ke dalam larutan garam dan cuka yang diibaratkan sebagai keringat kita. Tunggu 5-15 menit dan lihat hasilnya.
Dan hasilnya adalah umumnya serat-serat yang berasal dari alam seperti wol, katun, sutra, rayon lebih mudah cepat rusak dibandingkan serat sintetis lainnya ketika terkena larutan garam dan cuka. Selanjutnya, larutan yang kedua adalah larutan sabun cuci. Masukkan semua jenis kain, tunggu sampai 15 menit dan lihat hasilnya. Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, serat-serat alam lebih cepat mudah rusak daripada serat sintetis seperti wol, rayon yang tidak tahan terhadap alkali, cenderung lebih cepat rusak dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan minyak Singer. Masukkan semua jenis bahan, tunggu hingga 15 menit dan lihat hasilnya. Ini diibaratkan ketika kita sedang menjahit. Ini dia hasilnya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya, bahwa serat alam seperti wol, rayon, dan katun yang merupakan serat yang mudah cepat rusak dibandingkan serat sintetis. Yang ketiga, ada uji praktik anyaman. Ada anyaman polos, anyaman keper, anyaman satin, anyaman rajut, dan anyaman istimewa. Yang pertama, ada anyaman polos. Anyaman polos merupakan anyaman paling tua dan paling banyak digunakan di antara anyaman lainnya. Kenapa? Anyaman ini merupakan anyaman yang paling sederhana. Pada anyaman ini, benang pakan menyilang bergantian, yaitu di atas benang lusi dan berikutnya di bawah benang lusi dan begitu seterusnya. Kain anyaman polos merupakan yang paling kokoh karena silangnya di antara benang-benang lusi dan pakan pada anyaman polos paling banyak dibandingkan dengan anyaman lainnya. Nah, ini gambar dari anyaman polos. Nah, berikut ada kain seperti kain sutra, kain wol, dan kain rayon yang merupakan contoh dari anyaman polos. Berikut foto sebelum dan sesudah di zoom. Yang kedua, ada anyaman keper atau twill. Anyaman ini adalah anyaman yang benang-benang lusinya menyilang di atas atau di bawah dua benang pakan atau lebih, dengan silangan benang lusi sebelah kiri atau kanannya bergeser satu benang pakan atau lebih untuk membentuk garis diagonal atau garis keper. Nah, cara pembuatan yang paling sederhana memerlukan 3 gan. Berikut contoh gambar dari anyaman keper. Contoh bahan dari anyaman keper adalah ada denim, katun, dan serat campuran katun dan polyester. Berikut foto sebelum dan sesudah di zoom dari kain-kain tersebut. Yang ketiga, ada anyaman satin, yaitu anyaman dasar yang dapat dibuat pada alat tenun biasa. Efek-efek yang panjang baik ke arah lusi maupun ke arah pakan menempati sebagian besar permukaan kain. Pada kertas desain terlihat bahwa tidak ada titik silang yang berhimpit, melainkan tersebar merata. Nah, ini dia contoh gambar dari anyaman satin. Salah satu ciri lainnya adalah apabila robek, benangnya terus terulur panjang. Nah, contoh kain untuk anyaman satin adalah ada kain satin dan ada kain sintetis ini, yang merupakan contoh dari anyaman satin. Yang keempat, ada anyaman rajut, yaitu yang pada dasarnya dibuat dengan cara membentuk jeratan-jeratan dari satu macam benang saja yang searah dengan lebar kain atau panjang kain. Pada awalnya, pengerjaan rajut dilakukan dengan bantuan 2 batang kayu, bambu atau besi yang bentuknya bulat kecil. Nah, ini dia gambar dari anyaman rajut. Berikut contoh kain dengan anyaman rajut sebelum dan sesudah di zoom. Yang kelima, ada anyaman istimewa. Kenapa disebut istimewa? Karena terdiri dari 3 macam anyaman, yaitu anyaman polos, anyaman keper, dan anyaman satin. Berikut contoh bahan dari anyaman istimewa, yaitu kain songket. Berikut foto sebelum dan sesudah di zoom.
Yang terakhir ada benang poliakrilik, yaitu benang yang dibuat dari serat filamen dan mengalami proses sedemikian rupa sehingga kenampakannya atau bentuknya menjadi keriting, jeratan, mengerut, dan sebagainya. Nah, itu dia 3 praktik uji tekstil yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.